Halo, perkenalkan nama saya Revita Ningrum dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 857899024 dari UPBJJ Kota Surakarta Universitas Terbuka. Iya, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Di sini saya mengambil pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Nah, kalau kita bicara soal pilar pendidikan, jadi pilar itu sebenarnya apa sih? Pilar ini sebenarnya bisa diartikan sebagai sebuah dasar atau tiang dari pendidikan yang mana fungsinya membangun, fungsinya penyangga. Fungsi dari tiang ini untuk menyangga agar pendidikan di Indonesia ini menjadi kuat, menjadi kokoh, sehingga sistem pendidikan tetap memiliki arah yang jelas. Jadi bisa dikatakan bahwasanya pendidikan bukan hanya soal proses mentransfer ilmu antara saya guru dan juga murid, tetapi di dalamnya terdapat proses-proses yang lebih kompleks dari hanya sekedar mentransfer informasi. Ada pembentukan karakter, ada pembangun dan perkembangan moral, kemudian ada juga pembangunan emosi dan sosial, dan juga peradaban manusia secara kontinu dan berkelanjutan. Menurut filsuf pendidikan asal Brasil, yaitu Paulo, pendidikan itu seharusnya membebaskan manusia untuk membangun kesadaran kritisnya terhadap sosial, kehidupan sosial, yang mana artinya pendidikan itu haruslah mampu membentuk manusia agar mereka itu mau berpikir, beretika, memiliki nalar kritis, dan juga bertanggung jawab atas apa yang telah mereka ambil, keputusan yang mereka ambil, atau kesadaran bahwasanya setiap apa yang mereka kerjakan, setiap apa yang mereka keluarkan itu ada tanggung jawab yang harus mereka emban. Sehingga proses pendidikan itu bukan hanya soal transfer informasi, tapi di dalamnya lebih kompleks, yaitu membangun karakter manusia yang berkelanjutan. Nah, di Indonesia sendiri ada konsep pendidikan yang sangat berpengaruh. Tentunya dalam dunia pendidikan sudah tidak asing lagi, yaitu konsep pendidikan milik Ki Hajar Dewantoro. Beliau memandang bahwa pendidikan haruslah menuntun segala potensi yang dimiliki oleh anak agar berkembang secara optimal sesuai fitrahnya. Kenapa seperti itu? Karena tentu ketika kita bicara soal AUD, anak usia dini, proses perkembangannya tidak sama dengan orang dewasa, sehingga konteks pendidikan Ki Hajar Dewantoro menekankan bahwa pendidikan itu haruslah menuntun segala aspek yang dimiliki oleh anak secara optimal, tapi sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya anak-anak apa? Fitrahnya anak-anak usia dini itu bermain. Maka proses pembelajaran, proses pembentukan karakter, proses pengenalan moral, dan juga etika sosial itu haruslah dikerjakan atau dikonsep dengan bermain, sehingga ilmu-ilmu yang disampaikan itu tidak hanya sekedar tertransfer secara tekstual, melainkan juga dapat diaplikasikan, dirasakan manfaatnya oleh anak-anak usia dini. Jadi pilar pendidikan itu menjadi fondasi penting agar pendidikan nasional tidak kehilangan arah di tengah perkembangan zaman dan teknologi yang makin pesat. Jadi pilar ini bisa menjadi fondasi, bisa menjadi tiang, bisa menjadi dasar agar pendidikan di Indonesia ini tetap pada jalannya tanpa kehilangan maknanya. Nah, selanjutnya kita pasti tidak asing lagi begitu ya dengan konsep atau pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu tokoh pendidikan dari Indonesia. Ki Hajar Dewantoro ini menekankan bahwasanya keseimbangan antara ilmu pengetahuan, karakter, dan kemanusiaan haruslah berjalan balance, seimbang. Dan pastinya di antara kita, khususnya guru-guru, itu pasti tidak asing lagi dengan kalimat Engarso sing tulodo, ing madya mangunkarso tuturi handayani. Nah, itu adalah prinsip di mana Ki Hajar Dewantoro mengajarkan bahwasanya pendidikan itu memiliki 3 elemen itu. Yang pertama adalah engarso sing tulodo, yang artinya di depan guru itu memberi teladan. Jadi di depan itu memberi teladan. Dalam konsep ini, guru dipandang sebagai figur yang memberikan contoh baik melalui sikap,
perilaku, kedisiplinan maupun etika. Dan ini juga ini berkaitan dengan salah satu kalimat seperti ini. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya, ketika moral seorang guru ini tidak bagus, maka akan ditiru oleh anak didiknya, oleh muridnya. Makanya keluarlah kalimat ketika guru kencingnya berdiri, murid kencingnya berlari. Lebih parah begitu ya. Nah, dari konsep Ki Hajar Dewantara ini mengajarkan bahwasanya menjadi seorang guru haruslah siap menjadi teladan yang baik dari segi apapun. Meskipun guru juga manusia, tapi dari hal ini gitu ya dapat kita tekankan bahwasanya seorang guru ini dinilai sebagai figur yang ditiru. Guru dikuku lan ditiru. Dikuku itu artinya ya dianut gitu. Orang-orang akan menganggap sebagai guru itu kalimatnya guru ini sebagai suatu hal yang sabdanya paling ampuh. Dikuku dan ditiru, ya, dipatuhi dan juga diikuti, sehingga menjadi seorang guru khususnya dalam hal ini haruslah menjadi teladan yang baik gitu. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Artinya guru tidak boleh bersifat otoriter, tetapi tetap hadir bersama peserta didik untuk membangun motivasi, kreativitas, dan semangat belajar. Kenapa sih guru tidak boleh bersifat otoriter gitu? Karena dalam pendidikan otoriter itu tidak selalu baik gitu ya. Meskipun ada karakter-karakter guru yang ketika melakukan otoritasnya sebagai guru dengan pendidikan otoriter itu berhasil di murid-murid, tapi tidak semua murid bisa menggunakan konsep otoriter ini, sehingga guru yang baik, apalagi guru di era digital dengan murid paling banyak atau rata-rata adalah Gen Z, itu akan lebih baik dan akan lebih mungkin gitu ya, akan lebih baik dan akan lebih mungkin mendapatkan keberhasilan pendidikan ketika mereka hadir di tengah-tengah bukan sebagai pemandu perintah, tapi juga sebagai pembangun motivasi, kemudian menjadi teman di antara murid-murid, sehingga prinsipnya adalah di tengah-tengah membangun semangat. Nah, yang ketiga yaitu adalah tutwuri handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Dalam hal ini, guru memberikan kepercayaan penuh kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, namun tetap memberikan arahan dan dukungan. Artinya, guru meskipun berada di belakang memberikan dorongan dan di depan memberikan teladan, di tengah-tengah memberikan semangat gitu ya, tidak melepas muridnya begitu saja. Artinya ketika di depan mereka memberi teladan, ketika di tengah-tengah mereka memberi semangat, dan ketika di belakang mereka memberikan dorongan, memberikan kesempatan kepada muridnya untuk mengandalkan diri mereka sendiri, untuk percaya kepada potensi yang mereka miliki dengan tetap berpegang teguh pada etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga peran guru bukan hanya sebagai pemberi makan, bukan hanya sebagai pemberi informasi, namun juga sebagai pendukung, pendorong agar anak-anak itu dapat mengembangkan potensinya secara mandiri. Nah, selanjutnya apa relevansinya pilar pendidikan di era digital ini begitu? Di era digital gitu ya, pendidikan mengalami perubahan yang sangat cepat akibat perkembangan teknologi dan internet. Sehingga peserta didik saat ini dapat memperoleh banyak sekali informasi dari berbagai sumber dan berbagai media sosial atau platform, yang mana kondisi ini membuat peran guru tidak hanya sebagai satu-satunya penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembimbing dan pengarah. Karena media belajarnya sudah banyak, makanya guru tidak lagi menjadi satu-satunya orang yang memberikan informasi, yang memberikan pelajaran kepada peserta didik, melainkan guru dapat berperan sebagai fasilitator, dapat berperan sebagai pengarah, dapat berperan sebagai motivator, sehingga anak-anak dapat mencari media belajarnya sendiri yang mana mungkin itu akan lebih tepat dengan karakter belajar anak-anak, sehingga guru hanya menjadi fasilitator, pelengkap agar pendidikan dapat seimbang, dapat berkembang secara holistik gitu.
Dan prinsip Engarso sing tulodo tadi menjadi relevan dalam penggunaan teknologi digital. Contohnya nih ya, guru harus memberi contoh dalam menggunakan media sosial secara bijak, menghargai etika berkomunikasi, dan menyaring informasi yang benar. Karena kalau tidak diajarkan, kalau tidak diberi contoh, bisa jadi anak-anak kita, anak-anak didik kita akan sangat agresif dalam menggunakan media sosial, akan sangat keterlaluan dalam mengetik komentar, mungkin akan sangat terlalu excited gitu dalam mencari sumber-sumber informasi yang mana mungkin sumber informasi itu tidak valid atau hoax kayak gitu. Sehingga fungsi dari guru tadi yaitu Engarso sing tulodo, memberi teladan yang baik dalam penggunaan teknologi yang bijak. Nah, prinsip Ing madya mangun karso gitu ya, dapat diterapkan melalui pembelajaran yang efektif, seperti menggunakan video pembelajaran, menggunakan media digital untuk kuis. Jadi kuisnya sekarang tidak lagi pakai kertas, tapi pakai media digital, pakai media sosial begitu. Kemudian diskusi secara daring, kita ada Zoom, ada Meet, ada Teammaps, dan lain sebagainya. Sehingga ataupun bisa juga kita mencari sumber belajar edukatif yang itu linknya dapat kita salin dan kemudian kita bagikan ke peserta didik kita agar mereka ikut menonton, ikut belajar itu, dan kita hanya menjadi fasilitator atau pengarah begitu, atau hanya sebagai penampung. Sudahkah mereka tahu ya gitu, ataukah sudah dibaca, sudah ditonton, tinggal kita mereview nanti di kelas begitu, sehingga peserta didik tetap dapat aktif dan termotivasi meskipun dunia digital sudah berubah lebih banyak, lebih pesat. Kemudian prinsipnya Tutwuri Handayani gitu dalam relevansi digital gitu, ini lebih kepada membangun kemandirian peserta didik. Karena Tutwuri Handayani tadi kan adalah sebagai pendorong ya, di belakang menjadi pendorong begitu ya. Nah, di era digital siswa kan dituntut mencari informasi sendiri, berpikir kritis, bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Nah, jadi Tutwuri Handayani ini mungkin akan lebih tepat ketika difungsikan sebagai membangun kemandirian belajar peserta didik begitu. Nah, hal ini juga sejalan dengan pemikirannya John Dewey. Jadi dalam buku AUD, John Dewey menyatakan bahwa pendidikan haruslah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan pengalaman hidup peserta didik gitu. Nah, selanjutnya adalah tantangan pendidikan di era digital. Kalau tadi kita bisa membahas relevansinya pendidikan digital dalam dunia pendidikan begitu ya. Tentunya ketika ada manfaat dalam dunia digital, pasti ada tantangan dalam pendidikan di era digital. Ya mungkin walaupun gitu ya teknologi banyak sekali menghadirkan manfaat, di era digital juga menghadirkan berbagai tantangan dalam pendidikan nasional. Salah 4 yang bisa saya sebutkan adalah 1. Penyalahgunaan teknologi. 2. Rendahnya literasi digital. 3. adalah krisis karakter, dan yang 4 adalah berkurangnya interaksi sosial. Mungkin dari keempat ini gitu ya, yang mungkin dampaknya paling terasa sekali di dunia pendidikan khususnya anak usia dini, yaitu nomor 3 dan nomor 4, yaitu krisis karakter dan berkurangnya interaksi sosial. Karena mungkin anak-anak tidak lagi akrab dengan orang, tidak lagi akrab dengan manusia yang memberikan feedback emosi, tapi mereka lekat sekali dengan teknologi kecil yang ada di genggaman gitu. Meskipun ya teknologi memberikan banyak sekali manfaat, tapi di era digital juga menghadirkan tantangan yang luar biasa dalam pendidikan nasional. Penyalahgunaan gadget yang menyebabkan peserta didik tidak fokus pada hiburan dibandingkan pelajaran. Penyalahgunaan gadget yang mana peserta didik lebih banyak fokus gitu ya, menyaksikan hiburan dibandingkan pembelajaran. Contoh nyata begitu ya, anak-anak akan lebih akrab, akan lebih mudah hafal dengan sesuatu yang viral ketimbang dengan konsep atau rumus-rumus pelajaran yang itu mungkin sangat mudah bagi kalangan milenial ke atas gitu ya. Tapi Gen Z di era digital gitu akan lebih mudah sekali menghafal sesuatu yang viral. Yang belakangan ini terjadi adalah murid-murid saya gitu sangat-sangat sering sekali menyanyikan
MBG, Mas Bahlil Ganteng. Nah, hal itu menandakan bahwasanya hiburan-hiburan praktis yang disajikan teknologi itu lebih menarik dan lebih menyita fokus anak-anak ketimbang pembelajaran yang ada di sekolah maupun yang dirancang di rumahnya. Yang kedua, yaitu rendahnya literasi digital. Yang mana rendahnya literasi digital ini membuat banyak peserta didik mudah percaya terhadap informasi palsu atau hoax. Jadi anak-anak lebih tidak selektif gitu dalam menyaring informasi. Kalau anak usia dini mungkin tidak membaca ya, tapi mereka melihat tontonan yang mungkin tontonan itu AI begitu. Tontonan itu AI palsu, tapi mereka tidak bisa membedakan ini AI atau fakta ya gitu. Ini buatan atau asli ya, seperti itu. Yang ketiga adalah menurunnya interaksi sosial dan sikap sopan santun akibat terlalu sering berinteraksi melalui media digital. Jadi interaksi sosial ini seharusnya menjadi salah satu hal utama dalam pembentukan karakter, membangun karakter. Karena karakter itu bisa terbentuk ketika mendapatkan feedback dari manusia lain. Jadi karakter itu dibentuk atas dua hal, yaitu internal dan eksternal. Yang mana internal dan eksternal ini pasti ada indikator-indikator yang mendukungnya. Salah satu indikatornya adalah terjadinya interaksi dua orang yang saling bertukar informasi dan emosi, baik emosi senang, emosi sedih, emosi marah, emosi kagum, dan lain sebagainya, sehingga terbentuklah karakter-karakter sosial yang ada di lingkungan masyarakat yang membantu menumbuhkan karakter dalam satu individu. Nah, karena adanya media digital ini, interaksi sosial anak-anak mungkin menurun karena mereka lebih sering berinteraksi dengan gadget, dengan barang digital yang tidak bisa memberikan feedback emosi, tidak bisa memberikan feedback perasaan yang mereka butuhkan, sehingga lebih banyak interaksinya monoton, nonton saja, sehingga interaksi sosialnya berkurang. Kemudian yang terakhir adalah krisis karakter. Ya, krisis karakter tadi itu sama sebenarnya, sama dengan berkurangnya interaksi sosial. Karena kurangnya interaksi sosial, maka karakternya jadi krisis. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter tetap membutuhkan pilar utamanya dalam dunia modern. Yang mana kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter tetap menjadi kebutuhan utama dalam dunia pendidikan modern. Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter sangat penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara menjadi solusi penting dalam pendidikan agar pendidikan tetap berorientasi pada pembentukan manusia yang berkarakter. Maka dari itu, kesimpulannya, menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Karena kemajuan teknologi memang mempermudah akses informasi, tetapi pendidikan tidak boleh kehilangan nilai kemanusiaan dan karakter. Pendidikan harus mampu membentuk peserta didik yang cerdas, kritis, kreatif, dan memiliki etika dalam menggunakan teknologi. Guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pembimbing, motivator, dan membentuk generasi yang berkualitas di era digital. Dengan demikian, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi fondasi untuk menciptakan pendidikan nasional yang lebih humanis, adaptif, dan bermakna. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat memberi manfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.